Mari menulis dengan pena, pena hadiah dari keluarga. Hidup di dunia tidak sempurna, karena dunia bukanlah surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan. Amin. Ini aku sama Pak suami lagi ngukur-ngukur ya teman-teman. Lagi ngukur-ngukur rumah karena kan insya Allah mau beli bahan-bahan buat renov dapur ya teman-teman. Jadi ini tuh diukur dulu kira-kira mau berapa meter gitu kata Pak suami. Aku sih pengennya itu tuh 10 kali 5, cuman kata Pak suami 10 kali 4 aja itu tuh udah besar gitu ya. Jadi ya 10 kali 4 aja gitu kata Pak suami sih gitu ya teman-teman. Cuman aku tuh pengen banget ini tuh 10 kali 5. Jadi nanti kamar mandinya itu lebar dan lega gitu. Cuman ya biarkan aja Pak suami yang memutuskan mana yang paling terbaik ya teman-teman, karena kan kami memikirkan budget juga gitu ya. Nah di sini tuh aku cuman bantu-bantu megang-megangin aja sih untuk meterannya, biar kayak Pak suami yang ngitung-ngitungin berapa meter gitu. Cuman kalau untuk lebarnya memang pengennya itu 10 meter. Di sini juga diukur ya teman-teman untuk tingginya itu kira-kira mau berapa meter ke atas gitu ya. Pokoknya itu biarlah Pak suami gitu yang ngurus-ngurusnya. Untuk detailnya nanti insya Allah kapan-kapan kalau misalnya udah kebeli bahan-bahannya dan udah persiapan pasti buat ngerenovnya, insya Allah bakal aku kasih tahu ya teman-teman. Oke, udah beres tadi aku bantuin Pak suami buat ngukur-ngukur gitu ya. Di sini aku lanjut lagi buat nyuci piring karena memang cucian piring di sini tuh udah lumayan numpuk. Jadinya di sini mau aku beresin dulu deh cucian piring ini ya teman-teman. Aku tuh sebenarnya nggak tahu kenapa tadi tuh kayak mager banget gitu ya, pengen ngapa-ngapain gitu ya. Tapi karena Pak suami tuh udah ngajakin kayak ngukur-ngukur rumah, nggak tahu kenapa walaupun cuma ngukur-ngukur kayak gitu doang. Tapi rasanya tuh kok kayak udah seneng banget gitu ya teman-teman. Ada yang sama nggak sih sama kalian kalau misalnya kayak kita itu lagi ada prepare sesuatu dan kayak udah mau memulai gitu ya teman-teman, itu kayak bawaannya tuh seneng banget gitu. Kalau ada yang samaan boleh ya tulis di kolom komentar. Sekarang ini aku emang kayak lagi merasa seneng banget ya teman-teman, karena memang alhamdulillah ini tuh mau dicicil gitu ya buat beli-beli bahan-bahannya. Jadi kalau misalnya bahan-bahannya udah kebeli semua nanti baru tinggal mikirin tukangnya gitu ya. Ya aku berharap sih untuk renovasi dapur ini tuh bisa secepatnya. Cuman kan tetap ya teman-teman, orang kayak aku ini nggak bisa gitu ya. Kalau misalnya apa-apa itu harus cepat-cepat itu nggak bisa, karena ngelihat dulu dari budget kayak gitu ya teman-teman. Jadi ya udah sekarang itu dibeli aja dulu bahan-bahannya. Nanti kan kalau misalnya bahan-bahannya udah dibeli semua, terus tinggal mikirin tukangnya. Di situ bakalan kelihatan gitu ya teman-teman budgetnya kurang berapa kira-kira, jadinya apakah bisa dicicil apa gimana itu nanti ya nantilah gitu ya. Yang penting sekarang itu diusahain dulu buat nyari bahan-bahannya dulu semuanya itu biar dapat gitu ya, dan dicari juga yang pastinya itu kualitasnya itu nggak terlalu jelek banget dan harganya juga nggak terlalu mahal. Alhamdulillah udah beres aku itu buat nyuci piring ya teman-teman. Rasanya itu udah lega aja. Dan lanjut aja di sini tuh mau sedikit bersih-bersih di dapur, nyapu-nyapu sih, nggak yang terlalu heboh-heboh banget sih untuk kegiatan aku di sore hari ini. Jadi ya nyapu-nyapu, bersih-bersih kayak gini aja gitu ya. Karena memang seperti yang sering aku bilang ya teman-teman, untuk lantai dapur aku ini tuh memang rentan banget sama yang namanya itu kotor dan berpasir. Jadi lantai dapur aku ini tuh bukan tipe lantai dapur yang kayak apa ya, kayak dia itu tuh jarang banget kotornya gitu ya. Walaupun aku jarang beraktivitas, tapi dia itu cepet banget berpasir gitu ya. Mungkin aja pasirnya jatuh dari atap gitu, atau mungkin karena kita lewat-lewat terkadang itu diterbangin angin segala macam. Apalagi kan rumah aku itu di luarnya itu kan tanahnya itu tanah berpasir ya teman-teman. Jadi makanya terkadang itu tuh pasir-pasirnya itu suka masuk-masuk gitu. Nah itu jangan salfok sama Pak suami dan anak-anak ya teman-teman. Itu mereka lagi siap-siap buat mandi. Jadi Pak suami yang ngemandiin anak-anak. Di sini tuh aku mau bersih-bersih aja gitu ya. Mau bersih-bersih untuk rumah aja lah gitu ya, biar Pak suami yang bagian mandiin anak-anak. Kalau pas lagi ada Pak suami kayak gini tuh emang enak banget ya teman-teman. Kayak
semua kerjaan itu tuh sering banget aku tuh dibantu sama pak suami gitu ya. Dari kadang itu ngebersih-bersihin rumah gitu, bahkan terkadang kayak mandiin anak-anak gitu ya. Ya kadang itu kalau misalnya udah kerjaan itu banyak, udah dibantu sama pak suami ngurusin anak-anak, rasanya itu kayak bener-bener seneng banget gitu ya. Pokoknya kalau misalnya emak-emak itu kalau udah ada kesempatan gitu ya teman-teman dapat bantuan gitu ya, bantuan ngurusin anak, itu bener-bener harus sigap dan gercep ngerjain kerjaan yang lain biar cepat beresnya. Nah, setelah tadi aku nyapu, lanjut juga di sini aku ngepel. Memang seringnya aku gitu ya teman-teman. Kadang itu di sore hari baru aku ngepel gitu ya. Cuman ya gitu deh. Terkadang itu sebenarnya mau di-record itu rada-rada mager gitu loh teman-teman. Karena ngepelin itu menurut aku kayak pekerjaan yang melelahkan banget. Apalagi kayak harus geser-geser tripod, belum lagi bolak-balik ke kamar mandi buat nyuci kain pelnya gitu ya. Dan itu kayak bener-bener bikin capek banget gitu. Tapi ya udahlah ya teman-teman. Sesekali gitu aku record kayak gini ya nggak apa-apa lah, walaupun capek gitu ya. Tetap aja aku record biar kalian juga nggak terlalu bosan ngeliatin aktivitas aku yang itu aja, setidaknya ada kegiatan yang rada-rada berbeda gitu ya. Aku tuh kalau masalah ngepel itu tuh bisa setiap hari itu berulang kali ya teman-teman, tergantung sih ya keadaan rumah. Kalau misalnya anak-anak itu udah sering banget ngotorin lantai itu dengan jajan-jajannya mereka, ya maka lebih sering aku buat ngepel gitu ya, bisa kadang itu 2 sampai 3 kali gitu ya. Cuman terkadang itu kalau misalnya ngepel keseringan itu nggak secara keseluruhan kayak gini, cuman di bagian area mana yang kotor-kotor gitu, mana yang berantakan, yang kotor kena jajanan coklat, biasanya di situ aja gitu yang aku pel. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini tuh dilanjut keesokan harinya gitu. Ini tuh di keesokan harinya. Kalau itu tadi kan kegiatan aku di sore hari gitu ya. Nah, rencananya itu aku pengen lanjut buat bikin video lagi di malam harinya. Cuman memang capek banget gitu ya teman-teman. Terus juga apa ya, kayak lagi mager gitu. Makanya ya udahlah, di sini aku sambung aja buat keesokan paginya aja buat aku itu beberes. Nah, di sini tuh aku lagi mau beresin, mau rapiin lemari ya teman-teman. Ini tuh nggak tahu kenapa lemari itu bener-bener udah kayak nggak enak banget buat dipandang gitu ya. Udah banyak banget lipatan-lipatan yang nggak sinkron. Dan ini tuh juga kayak bener-bener harus butuh dikeluarin semua, terus disusun ulang gitu loh teman-teman, biar lebih rapi gitu ya. Apalagi di area spray-spray itu masya Allah kayak berantakan banget. Dan di sini tuh juga ada beberapa pakaian yang aku tuh pengen pisahin gitu sih teman-teman. Aku pengen simpen gitu ya, nggak aku pakai lagi karena ada yang nggak muat gitu, ada yang udah mulai sedikit robek gitu dan udah nggak enak banget buat dipakai gitu. Nah, itu bakalan aku pisahin gitu dan aku simpan ke lemari di kamar belakang ya teman-teman. Jadi sewaktu-waktu nanti entah mau dijadiin kain lap atau apa gitu ya, jadi aku simpennya di sana aja nanti. Sebenarnya kalau untuk pakaian-pakaian di lemari aku itu nggak yang terlalu berantakan parah teman-teman, cuman terkadang itu untuk susunannya itu tuh udah nggak sinkron gitu ya, udah banyak yang nggak lurus gitu. Jadi itu aja sih yang mau aku perbaiki sedikit, nggak yang aku lipatin ulang semua ya teman-teman, karena itu pasti bakalan lebih butuh waktu yang lama lagi. Di sini aku susun-susun agak lebih rapi aja gitu ya. Terus juga aku balikin ke dalam lemari biar nanti tuh nggak direcokin anak-anak. Takutnya nanti udah aku susun gitu ya, udah aku susun ulang malah diberantakin sama anak-anak. Nah, itu kan nggak lucu banget gitu ya. Pokoknya di sini anak-anak itu bener-bener heboh ya teman-teman, mereka itu sibuk aja gitu ya. Nah, itu ya pakaian itu aku pisah-pisahin aja karena ada beberapa celana itu yang kayak udah nggak muat gitu ya. Ada celana jeans juga itu udah nggak pernah aku pakai gitu ya. Jadi itu aku mau singkirin aja daripada menu-menuin lemari aku. Siapa nih di antara kalian yang sekarang ini kondisi lemarinya itu tuh berantakan juga kayak lemari aku? Ayo teman-teman, kalian itu cari waktu yang luang buat kalian tuh ngeberesin lemari. Karena kalau misalnya kita itu udah ngeberesin lemari, rasanya itu bener-bener lega gitu loh teman-teman. Kita ngelihat juga lemari itu rapi itu kayaknya lebih seneng gitu ya, kayak lebih bahagia gitu ngelihatnya. Apalagi kalau misalnya di lemari itu banyak pakaian-pakaian yang nggak kepakai gitu ya. Nah, itu tuh kalau bisa dalam sebulan sekali itu tuh bener-bener harus disortir ya teman-teman, mana yang memang
emang nggak kepake ya udah dipisahin gitu kan. Kalau misalnya emang layak buat dikasih sama orang dikasih, kalau nggak ya udah disimpan aja, siapa tahu nanti bisa buat jadi kain lap kan, itu kan daripada dibuang nggak jelas gitu kan. Nah di sini menurut aku udah lumayan rapi gitu ya, walaupun nggak rapi-rapi banget sih teman-teman, tapi setidaknya ya di sini aku usahain aja agak rapi gitu ya, karena memang untuk pakaian aku ini tuh aku juga nggak setrika gitu teman-teman, jadi nggak bisa yang terlalu rapi-rapi banget. Beda cerita kalau misalnya pakaiannya itu disetrika gitu. Nah ini juga yang paling berantakan ya teman-teman, yaitu bagian hijab. Nah ini tuh banyak banget hijab-hijab aku yang tempatnya itu udah nggak yang di tempat yang seharusnya gitu ya. Ada juga hijab pasmina nyampur-nyampur lah gitu teman-teman. Hijab aku tuh sebenarnya ada beberapa, cuman nggak terlalu banyak banget juga sih menurut aku ya. Aku tuh juga punya hijab pasmina gitu. Dulu aku hobi banget yang namanya itu pakai pasmina gitu. Tapi sekarang ini lebih enak aja pakai hijab yang instan kayak yang aku pakai ya teman-teman, kayak lebih enak aja buat dipakai sehari-hari. Aku yakin kalian itu juga sama ya teman-teman, kayak aku punya banyak koleksi hijab gitu ya. Cuman terkadang itu ya gitu deh, banyak yang nggak kepakai juga kan. Mungkin karena memang untuk modelnya juga udah tenggelam ditelan zaman gitu ya. Ibaratnya itu udah kayak nggak musim gitu kan. Jadi kadang nggak kita pakai-pakai gitu. Padahal sebenarnya hijab itu banyak. Untuk rak-rak hijab ini tuh memang sering banget berantakan ya teman-teman, apalagi di bagian hijab yang segi 4 gitu ya, karena terkadang aku ambil hijab segi 4, jadi pas aku itu udah mau nyusun ke dalam lemari gitu ya, aku tuh nggak simpan di tempatnya lagi karena mager gitu buat ngebongkar-bongkarin raknya ini gitu, karena dia kan raknya itu kan pendek ya teman-teman. Nah lanjut di sini tuh kayak udah beres sih teman-teman buat nyusunin hijab-hijab itu ke tempatnya masing-masing. Terus di sini aku tuh lipat-lipatin juga yang tersisa gitu ya. Pokoknya semuanya aku lipat-lipat biar kayak lebih enak aja dipandang di dalam lemari aku. Biasanya kalau untuk beberes lemari secara keseluruhan kayak gini, pakaian-pakaian itu biasanya sebulan sekali itu aku lakuin ya teman-teman. Tapi ini tuh udah lama banget deh, perasaan aku tuh nggak pernah ngebongkarin lemari aku ini gitu ya, karena menurut aku tuh nggak yang terlalu berantakan gitu. Jadinya ya nggak aku beresin. Nah lanjut lagi ya teman-teman, di sini aku mau beresin di area spray-spray, selimut-selimut gitu ya. Aku mau beresin dulu untuk area ini karena ini tuh udah berantakan banget, banyak yang nggak sinkron. Nah di sini tuh posisinya anak-anak udah aku tidurkan ya. Jadi tadi itu sempat mati lampu sebentar gitu ya teman-teman, nggak sebentar sih, lumayan lama gitu ya. Jadi nah pas mati lampu kan nggak bisa nge-record tuh. Jadi aku mandiin anak-anak dan aku tidurin. Jadi setelah lampunya nyala ini ya, aku lanjutin gitu teman-teman untuk videonya. Jadi sebenarnya bikin video itu nggak semudah dan nggak selangsung yang kalian bayangkan ya teman-teman. Terkadang itu banyak juga kendala-kendalanya gitu ya, banyak juga jedanya, banyak juga iklannya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, dinikmatin aja. Nah ini dia koleksi spray aku tuh nggak terlalu banyak ya teman-teman. Itu tuh juga kemarin itu nambah koleksi karena dikasih sama Mam Hanata Family. Masya Allah, makasih ya Mam Hanata. Jadinya karena udah dikasih spray baru, jadi nambah gitu ya koleksi spray aku. Oke lanjut, di sini aku juga mau beresin sedikit untuk lemarinya anak-anak ya teman-teman. Sebenarnya pakaian anak-anak juga nggak terlalu berantakan, karena kan pakaian anak-anak itu aku susun dan lipatnya itu menggunakan metode KonMari ya. Jadi kayak bener-bener jarang banget sih yang namanya berantakan lemarinya anak-anak. Tapi di sini tuh ada beberapa lipatan pakaiannya anak-anak itu yang kurang rapi gitu ya susunannya. Jadi sini tuh aku mau rapi-rapiin dulu, mau aku sortir-sortir gitu ya teman-teman, mana yang memang celana panjang ya aku gabungin di celana panjang gitu, yang mana legging ya aku udah pisahin kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya tuh untuk kalian yang punya anak seumuran aku gitu yang bajunya itu masih kecil-kecil, memang lebih baik itu menggunakan metode KonMari ya. Jadi lemari mereka itu tuh nggak terlalu sering berantakan gitu teman-teman. Palingan berantakan itu nggak terlalu parah. Jadi kayak kita benerin sedikit aja itu tuh udah beres gitu. Aku walaupun punya anak kembar, tapi aku tuh nggak yang terlalu sering buat beli-beli baju buat anak-anak ya teman-teman. Pokoknya baju anak-anak juga nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi ya aku tuh apa ya, kayak seneng gitu ya teman-teman ngeliatin baju anak-anak gitu. Kadang itu kayak di Shopee gitu ya, seneng ngeliatin baju anak-anak. Cuman balik lagi aku mikir, buat apa aku beliin anak-anak baju yang banyak gitu ya di saat mereka kecil. Nanti kalau misalnya bajunya nggak kepake kan lumayan banyak kebuang. Jadi ya udah seadanya aja. Palingan nanti sekali-sekali gitu ya baru beli baju gitu ya. Pokoknya ya dipertimbangkan aja
aja lah sebelum membeli. Buat apa kita beli banyak-banyak kalau akhirnya nanti nggak kepake, kan itu malah mubazir. Nah, alhamdulillah ini lemarinya anak-anak juga udah rapi ya teman-teman. Masya Allah, pokoknya itu udah tenang banget, udah senang juga, udah bahagia dan puas juga ngeliatin lemari semua udah pada bersih, udah pada rapi lagi. Terima kasih banyak ya aku ucapkan ke kalian semua yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku di video aku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan membuat kalian tuh jadi kembali lebih bersemangat lagi. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.